Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ronald. Pada video kali ini saya akan membahas berkaitan dengan geopolitik dan wawasan Nusantara. Itu yang pertama, ada geopolitik, konsepsi yang kita bahas itu ada konsepsi geopolitik, yang kedua itu teori geopolitik negara besar, yang ketiga wawasan Nusantara, dan yang terakhir itu implementasi wawasan Nusantara di era global. Yang pertama itu konsepsi geopolitik. Kita harus mengetahui apa pengertian dan apa yang dimaksudkan dengan geopolitik. Secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografis atau wilayah di suatu tempat tinggal suatu bangsa. Yang berikut ada konsepsi politik, itu pengaruh geografis terhadap politik dan yang strategi dan strategi-strategi yang dibangun untuk kepentingan suatu warga atau suatu wilayah. Yang kedua itu persaingan untuk mendapatkan pertahanan dan mempertahankan pengaruh. Yang ketiga itu ada konsep ruang hidup atau Lebensraum. Yang keempat itu ada pembagian dunia menjadi zona-zona pengaruh. Dan yang kelima itu pentingnya kontrol atas wilayah-wilayah strategis. Yang keenam itu persaingan untuk mendapatkan akses dan kontrol atas jalur perdagangan internasional. Yang kedua itu teori-teori politik negara besar yang mungkin teman-teman bisa melihat di slide yang saya tunjukkan ini. Itu ada berbagai teori-teori yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang terpercaya dari Jerman, Amerika Serikat, dan Rusia. Serta itu yang ketiga itu saya akan membahas berkaitan dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat dengan Wasantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa, terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Nah, itu teman-teman juga bisa melihat bagaimana implementasi wawasan Nusantara di era global atau era saat ini. Implementasi wawasan di era global merupakan pelaksanaan atau penerapan satu wawasan pada zaman yang mendorong adanya suatu perubahan. Dengan kata lain juga itu globalisasi menjadi salah satu dampak yang dipengaruhi oleh wawasan Nusantara itu sendiri. Yang pertama itu di kehidupan politik, yang kedua itu kehidupan di ekonomi. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ada pengaruhnya untuk undang-undang, pemilihan umum. Habis itu di sini ada kehidupan ekonomi, itu memanfaatkan wilayah dan tempat yang sangat strategis, yakni di wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta lain sebagainya. Yang itu ada kehidupan sosial budaya, kehidupan pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir, sebelum saya tutup, yang terakhir ada kehidupan pertahanan dan keamanan, itu ada kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan pada setiap warga negara untuk berperan aktif karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban satu warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat kemiliteran. Sekian dan terima kasih.